Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan tambahan informasi kepada kalian tentang berita timnas Indonesia, berita bola hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go guys. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba fans Vietnam hujat timnas Malaysia, bahkan mereka bersorak bahagia karena Harimau Malaya. Guys, akhirnya timnas Indonesia punya pelatih striker baru. Mau tahu siapa? Sebelum gue lanjut, buat yang masih ada tanda tambah di sebelah, dipencet dulu, di follow-in gue, sikat. Ya, nama pelatih striker kita nanti adalah Yong Ki Hun. Menurut Sport Chosun, Song Luing dari Suwon, terutama untuk lini depan kita. Give me the classes. She will cook Indonesian food and learn me about like the history. She opened up about like her own history there with the war. And then last year she was like her health was going down a lot. I really want to consider this as a sort of an honor to her, but also as a great opportunity, right? For me personally. So I went there in the off season. I got welcomed there really a lot. I got my citizenship there in May, and now it's in process to play in September against Saudi Arabia and Japan. And I just can't wait to play in front of the fans there in the stadium. I believe. Apakah itu angin segar buat kita ya? Sudah ada kisi-kisi ya, sudah ada bocoran-bocoran. Dia mengatakan bahwa prosesnya sedang berlanjut untuk bagaimana dia bisa bermain di bulan September, dan dia sudah tidak sabar untuk bermain di hadapan para fans dari Indonesia, teman-teman. Oh, luar biasa. Ini tanda-tanda baik ya. Semoga saja ada keputusan yang baik dari FIFA untuk ayo Pak Erick Thohir, tunjukkan pesanamu. Kita adalah orang yang menarik. Jai Ites resmi bertahan di Venezia, berpeluang hadapi ex Barcelona di laga debut Serie A. Oh, menyala Bang Jai. Sepertinya timnas kita ya bakal ketambahan satu pemain keturunan siapa ya? Depok. Warga Depok, mari dah lupa deh. Jadi ada satu winger dari Vitesse ya, klub di Eredivisie Belanda. Itu namanya Milano Jonathan. Dia posisinya winger kanan ya. Kalau misalnya kita lihat ya, dia main masih umur 20 tahun ya. Dia juga main di Vitesse U21, tapi juga udah beberapa kali dia main di tim senior ya, tim seniornya Vitesse. Jujur ya, kalau misalnya lu tanya sama gue, "Bang, ini main bagus nggak?" Gue kan main FM ya, Football Manager. Ya gue tau lah, FM ini gak bisa dijadiin patokan yang 100%. Cuma kalau dari FM ini, si Milano Jonathan ini ya B aja sebenarnya. Untuk ukuran main Belanda tuh B aja. Kalau misalnya di FM tuh main Indo yang keturunan tuh yang bagus tuh Yenner tuh gila, potensinya paling gede deh dibanding yang lain deh. Cuma balik lagi, itu kan game ya, gak bisa dijadiin patokan. Cuma kan gak sedikit juga pelatih di Eropa yang pakai FM sebagai scouting ya, scouting gratis. Ya kalau misalnya kita pikirin dengan, kalau emang bener si Jonathan ini gabung ya, persaingan di wing kanan itu kan ada Witan, Marcelino, Yakob Sayuri, mungkin Rafael ya. Kalau misalnya Ole beneran dateng ya, mungkin Rafael strike yang geser ke wing kanan. Ini bakal jadi ya tambahan ya, tetap tambahan ya. Karena mau gimana pun ya, pemain Eropa yang didikan Eropa pasti lebih baik daripada pemain kita yang main di liga lokal ya, didikan liga lokal ya. Tanpa gue mengurangi respect ya. Cuma ya mau gimana, lu mau head to head akademi Ajax misalnya sama akademinya Persija Semen Padang, nggak bisa. Contoh paling gampang Jens Raven lah, paling gampang itu contoh paling gampang. Jens Raven sama si El Butuh Ion itu ya. Semoga aja emang bener ya dia bakal jadi pemain kita. Si anak baik, respon dewasa Ivar Jenner usai dicueki oleh Romani. Warganet malah makin mendidih. Kenapa ini? Ada apa sih? Oh, saya baca komentar sedikit. Kenapa sih dicuekin? Saya harus lihat videonya baru buat kesimpulannya. Jepang dan Australia dukung Indonesia. Jangan mau dicurangi Cina saat media Jepang soroti Indonesia. Oh, mana ini? Kurang lebih 1 bulan lagi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan dimulai. Namun sebelum itu terjadi, ternyata ada beberapa berita yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah langkah Cina dengan mempersulit lawan-lawannya ketika menjadi tuan rumah nanti. Hal yang akhirnya mendapatkan respon dari Erick Thohir. Ketua PSSI itu sudah tahu dengan niat Cina tersebut. Kini Erick Thohir berjanji siap melakukan pembalasan jika timnas mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari Cina. Sebuah hal yang kini ikut menjadi perhatian dari tim lain, termasuk Jepang dan Australia, karena bisa saja nasib mereka bakalan sama dengan yang dialami oleh Indonesia. Dan untuk itu, inilah cerita jelang dimulainya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Stadion, di mana stadion tersebut letaknya sangat jauh dari stadion kota Beijing.
Selain jauh, stadion itu juga dikenal memiliki suhu yang amat dingin. Ya, seperti yang saya selalu katakan bahwa ya ini Indonesia ini benar-benar ditakuti sampai mereka harus pakai cara ini untuk melemahkan Indonesia. Jadi persyaratan untuk menjadi pemain tim nasional, satu wajib warga negara Indonesia. Yang kedua, dia sudah berpindah asosiasi. Yang ketiga, kualitas. Kalau tiga-tiganya sudah dipenuhi, baru bisa. Kira-kira kita sampai kapan, Coach, memerlukan itu? Jawabannya bukan sampai kapan. Kalau memang kita tidak mau, contoh nih pemain asing menjadi raja di liga kita, ayo kita bersaing dong. Yes. Oleh itu, Kompetitifnya kita yang harus meningkatkan kualitas. Sama dengan pelatih, kita tidak mau Liga 1 dilatih oleh pelatih asing. Tapi pelatih lokal ayo Harus dong, fight ya, Coach. tingkatkan kualitas kita. Setuju, Dan Coach. harus bersaing. Karena tidak bisa dunia yang sudah Larang-larang. mengglobal kayak sekarang, terus kita batasi-batasi, nggak bisa. Ih, pintar kau, Coach. Breaking news guys, ada info terbaru. Laga persahabatan yang paling ditunggu. Akan tersaji pertandingan persahabatan yang paling kita tunggu-tunggu antara Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Belanda. Ini pasti akan kita kapan nih sebenarnya ya? Tapi ini sudah disampaikan oleh orang-orang PSSI bahwa Timnas Belanda dari senior, dari segala usia, dari yang wanitanya juga akan datang ke Indonesia untuk menjalin laga persahabatan. Ya, ini Seperti pasti yang akan kita luar tahu, biasa, PSSI tampaknya tak main-main demi bisa melihat Timnas Indonesia berprestasi di pentas internasional. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan melakukan laga uji coba melawan tim top dunia. Terbaru, Erick Thohir telah bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, ini dia. di mana pertemuan tersebut menghasilkan beberapa Semakin jelas, kesepakatan. teman-teman, ya. Salah satunya adalah soal kemungkinan pertandingan persahabatan antara Indonesia melawan Belanda. Sebuah kabar yang langsung disambut dengan baik oleh pemain Belanda, di mana mereka tak sabar untuk segera bertemu dengan Timnas. Dan untuk itu inilah berbagai reaksi dari pemain Belanda soal peluang bertemu dengan Timnas Indonesia. Ya, itu adalah momen pertemuan antara Erick Thohir dengan Duta Besar Belanda, yakni Bapak Lambert Grieks, di mana dalam pertemuan tersebut keduanya memiliki beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah peningkatan kerjasama di bidang energi dan pangan. Selain itu, Erick Thohir dan Duta Besar Belanda tersebut juga memiliki kesepakatan soal potensi uji coba antara Indonesia melawan Belanda. Bahkan uji coba itu tak hanya berlaku untuk timnas senior, melainkan timnas kelompok umur hingga timnas wanita. Tentu sebuah terobosan yang lagi-lagi dilakukan oleh PSSI demi membuat sepak bola Indonesia semakin maju. Jika Indonesia dan Belanda benar-benar melakukan uji coba, maka sebuah momen yang begitu emosional bagi para pemain, terutama pemain timnas yang sebelumnya lahir dan dibesarkan di Belanda. Mereka pastinya tak menyangka karena setelah menjadi WNI bakal bertemu dengan negara yang notabene adalah tempat di mana mereka dilahirkan. Dan momen itu bakal dialami oleh Jay Itzes, Shane Patinama, Ivan Jenner, hingga Tom Haye. Hal yang sama pastinya juga akan dirasakan oleh beberapa pemain Belanda karena mereka ternyata memiliki ikatan dengan Indonesia. Selain Indonesia, mereka juga memiliki ikatan dengan para pemainnya. Itu terjadi karena dulunya ada pemain timnas Belanda yang satu tim dengan pemain yang kini sudah membela timnas Indonesia. Nathan Ake reuni dengan Tom Haye dan Sandy Walsh. Pemain Belanda yang memiliki ikatan dengan pemain Indonesia adalah Nathan Ake. Ya, pemain Manchester City tersebut ternyata pernah bermain bersama dengan Tom Haye dan Sandy Walsh. Momen itu terjadi saat mereka membawa timnas Belanda menjadi juara Euro U17. Dan setelah mengantarkan Belanda menjadi juara, ternyata nasib mereka berbeda. Kini meski berbeda, ketiganya tetap mengenal baik. Kan reuni ya. Ini ya pasti akan timbul caption ya, Timnas Pusat versus Timnas Cabang. Siapakah yang akan menang? Ya pasti akan lebih diunggulkan Timnas Pusat lah teman-teman ya, karena kan mau gimana juga mereka adalah pusat kan, yang terbaik yang ada di mereka. Kita ya sepertinya sisa-sisanya saja. Tapi ya bola itu bulat, segala sesuatu bisa terjadi di lapangan. Oke, kita akan terus nantikan dan update soal pertandingan persahabatan ini, kapan yang akan segera dilaksanakan. Saya berharap secepat mungkin karena ini adalah pertandingan yang pasti semua rakyat Indonesia tunggu-tunggu. Bagaimana dengan pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you next video and God bless. Bye.